Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada pagi hari ini tentang kajian kitab Safinatun Najah. Ya, ini kami buka pagi-pagi agar lebih segar, agar lebih semangat, fresh dan yang lainnya. Nah, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif hadal kitab, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami, juga kepada para masyayikh dan guru-guru kita, juga kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, kepada kakek, nenek, abaina wa ajdadina, dan kepada semua saudara-saudara kita sama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan keberkahan kepada mereka dan kepada kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Sekarang pembahasan kita masuk pada masalah niat. Di sini Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, di sini beliau dalam fasal ini berkata, qala faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. An-niyatu utawi niat iku salasu darajatin, iku ana telu pira-pira derajat. Ada 3 beberapa tingkatan. Di sini niat ini yang dimaksud nanti adalah niat salat, ya, niat apa? Niat dalam salat. Di sini Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, di sini beliau sebenarnya tidak sedang membahas masalah apa itu definisi niat, tidak. Karena itu sudah dibahas sebelumnya. Dalam fasal-fasal sebelumnya juga sudah dibahas dengan detail. Lalu kemudian apa dalil seseorang itu wajib niat, itu juga sudah dibahas pada fasal-fasal sebelumnya secara detail. Jadi cuman beliau di sini khusus menjelaskan masalah niat, yang mana niat itu menjadi salah satu rukun sholat. Jadi niat yang dibahas dalam fasal ini itu adalah niat yang khusus pada masalah sholat. Jadi tidak niat-niat yang lainnya, bukan niat-niat yang lainnya. Maka di sini Syekh Salim ini membahas berdasarkan pada nanti pembagian sholat yang ada 3. Jadi ini perlu sahabat ketahui sebelumnya, bahwasanya sholat itu terbagi menjadi 2 menjadi 2. Nah, nanti 2 ini mempunyai praktek dan mempunyai tata cara niat yang berbeda-beda. Jadi ada sholat itu terbagi menjadi 2, ada yang namanya sholat fardu, ada yang namanya sholat sunnah. Sholat fardu itu ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Ya. Tapi semuanya masuk dalam kategori fardu, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Baik itu fardu yang zati, yaitu yang asli memang dia itu fardu, atau fardu yang aridhi, yaitu fardu yang gara-gara dinazari misalnya, atau sesuatu yang mu'adah, yang diulangi lagi, itu juga disamakan dengan apa namanya itu, sholat fardu. Ada juga yang namanya sunnah. Sunnah itu ada 2. Ada sunnah yang di situ itu muqayyad, yaitu sunnah yang diikat, sunat yang dibatasi, diikat, dibatasi dengan waktu dan dengan sebab. Itu namanya sunnah muqayyad.
Ada yang namanya sunnah mutlak. Nah, itu namanya sunnah mutlak. Itu sunnah yang tidak terikat oleh satu waktu atau tidak terikat oleh yang namanya sebab. Nah, sunnah yang muqayyad yang terikat itu ada yang muqayyadun bil waqt dengan waktu, ada yang muqayyadun bis sabab. Baik, jadi ini nanti akan dibahas semua oleh siapa? Musannaf dalam satu fasal ini. Ya, ringkas tapi insya Allah minimal dalam batas minimal ibadah itu sudah memenuhi. Baik. Ingkanat lamun toh ono apa as-sholatu apa sholat. Ono iku fardhon iku sholat fardu. Jikalau sholatnya itu yang dilakukan adalah sholat fardu, baik itu fardu berupa fardu maktubah, yaitu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau itu berupa fardu yang berupa nazar. Misalnya saya nazar sholat apa ya? Sholat tahajud. Nah, misalnya pada malam 27 Ramadan misalnya. Itu juga termasuk fardu karena wajib dilakukan. Atau masuk juga termasuk adalah fardu kifayah seperti sholat jenazah atau qadha. Misalnya jenengan tidak sholat subuh qadha, nah, itu juga sama. Ya atau sholat yang diulangi. Nah, ini juga sama sholat mu'adah. Ini juga masuk kategori apa? Fardu. Maka jikalau sholat yang dilakukan oleh seseorang itu masuk kategori fardu, maka bagaimana? Lazima mongko wajaba mongko wajib. Apa sing wajib? Apa qasdul fi'li? Apa nejo nglakoni sholat? Wa ta'yinu lan nentokake wal fardhiyatu lan fardu atau menyebutkan kefarduan. Nah, berarti di sini ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang di situ wajib dilakukan ya. Ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh seorang yang sholat jikalau dia melakukan sholatnya itu sholat fardu. Yang pertama yaitu namanya qasdul fi'li, yaitu cukup dengan zaman qasdul fi'li. Yaitu apa qasdul fi'li? Qasdul fi'li di belakang tuh akan disebutkan yaitu dengan mengucapkan usolli. Jadi kalau dalam ucapan kita mengucapkan usolli. Kalau dalam kolbu, dalam hati yang namanya niat itu dalam hati. Kalau dalam hati itu adalah niyatu fi'lis sholah. Yaitu niat atau berkeinginan kuat untuk melakukan apa? Sholat. Itu namanya qasdul fi'li. Dalam ucapan diredaksikan dengan kata-kata usolli dengan ucapan. Tapi dalam hati itu adalah keinginan kuat untuk melakukan sholat dibarengi dengan pekerjaan sholat yang diawali dengan takbir. Jadi qasdul fi'li itu artinya adalah keinginan ya kerentak hati ya melakukan sholat. Ya, kemarin sudah kita bahas juga ketika sebuah keinginan yang kuat kok itu bersamaan dengan aksi, bersamaan dengan pekerjaan yang ingin dilakukan, itu namanya qasdu atau niat. Tetapi, jikalau kok hanya sekedar keinginan kuat saja, tanpa ada praktek real nyata dalam sebuah pekerjaan, itu disebut dengan azmun. Disebut dengan apa? Azmun. Kemarin juga sudah kita bahas juga, azm itu ada 2, ada azmun khas, ada azmun am. Azmun khas bagaimana? Yaitu ketika seseorang itu kok sudah memasuki, dia dilewati oleh waktunya sholat, maka dia dalam hati itu harus memilih di antara 2 hal. Yaitu yang pertama, yaitu melakukan sholat secara langsung. Ya. Kedua, yaitu apa? Keinginan kuat untuk melakukan sholat. Itu namanya apa? Azmun khas. Jadi punya keinginan kuat untuk melakukan sholat di dalam waktu, walaupun belum melakukan. Itu namanya azmun khas ketika seseorang dilewati oleh apa namanya itu atau sudah masuk waktu sholat. Adapun yang namanya al-azmu al-am, ya, kemarin sudah saya terangkan juga. Al-azmu al-am di sini maksudnya adalah ketika seorang muslim sudah balik, maka dia wajib punya keinginan dalam hati untuk melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka dia akan jatuh pada apa? Pada dosa. Ya, jatuh pada dosa. Nah, di sini qasdul fi'li
Jadi dalam niat yang wajib pertama ketika sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, maka pertama adalah qasdul fi'li. Jadi ada keinginan kuat untuk melakukan sholat dan berbarengan dengan pekerjaan sholat. Dalam bahasanya, redaksi katanya diungkapkan dengan kata-kata usolli. Dengan kata usolli. Terus nomor kedua, wat ta'yinu, menentukan. Jadi menentukan sholat yang dilakukan, sholat fardu yang dilakukan. Itu sholat apa? Jadi apakah dia itu sholatnya sholat zuhur? Apa itu sholat asar? Nah ini namanya ta'yin, menentukan. Jadi jenengan harus itu menentukan, misalnya usolli fardhu zuhri, ada usolli az-zuhra. Nah, kata-kata az-zuhra ini maknanya itu ta'yin, menentukan sholat fardu apa. Karena sholat fardu itu banyak. Ada fardu kifayah, ada fardu nazar, ada fardu qadha, ada fardu maktubah. Ya, yang maktubah pun banyak. Ada zuhur, ada asar, ya, ada subuh, ada maghrib, ada isya. Nah ini yang mana? Nah ini harus ada ta'yin. Kenapa harus ada ta'yin? Karena yang namanya niat, tujuan niat itu ada kalanya tamyizul ibadah anil adah, yaitu membedakan ibadah dari kebiasaan. Misalnya orang membasuh wajah, menyuci wajah itu biasa, cuci muka itu biasa. Tapi biar itu bernilai ibadah, maka jenengan harus niat untuk apa? Wudhu. Nah, niat untuk apa? Wudhu agar itu bernilai apa? Ibadah. Itu tujuan niat yang pertama. Tujuan niat yang kedua apa? Tamyizu maratibil ibadah, yaitu untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Ya, bagaimana misalnya tadi, ketika ibadah jenengan usolli, jenengan sholat, maka pertama tingkatan ibadah itu ada yang namanya fardu, ada yang namanya sunnah. Kemudian yang namanya fardu sendiri ada macam-macam. Macam-macamnya itu ada banyak. Ada fardu yang namanya jenazah, kifayah, ada fardu yang namanya nazar, yang maktubah zuhur atau asar. Nah, makanya ini membutuhkan yang namanya ta'yin. Membutuhkan yang namanya apa? Ta'yin, agar jelas sholat yang jenengan lakukan itu sholat apa. Nah ini penting. Terus kemudian yang nomor 3 yaitu al-fardiyah. Nah, menyebutkan kata fardu. Jadi dalam hati dia itu sengaja ada keinginan, ada tahu bahwa sholat yang dilakukan itu sholat fardu, bukan sholat sunnah. Nah, maka di sini menurut ulama, ya, menurut pendapat ulama, sebagian ulama Syafi'iyah, jadi sebenarnya ini ada khilaf. Apakah menyebutkan fardu dalam sholat itu hukumnya wajib atau tidak? Jadi jenengan bukan menyebutkan, masa menyebutkan itu dalam hati. Jadi ada qasdu, ada tujuan bahwasanya sholat ini sholat fardu, itu wajib atau tidak, itu khilaf ulama Syafi'iyah. Pendapat yang umum yang terkenal tuh ada kata-kata fardu. Jadi jenengan mengatakan usolli fardhu zuhri, harus ada kata-kata fardhu. Atau usolli zuhra fardhon misalnya. Sama nggak apa-apa. Yang penting dalam hati ada qasdu, ada tujuan bahwasanya itu apa? Fardu. Nah, itu namanya usolli fardhu az-zuhr. Atau misalnya ada sebagian ulama lain itu yang ada yang mengatakan tidak harus, ya, tidak harus ada yang namanya kata-kata fardu, ya, tidak harus ada yang namanya kata-kata fardu. Ya, nggak apa-apa misalnya tidak menyebutkan, ada pendapat yang mengatakan tidak harus menyebutkan fardu. Ya. Karena apa? Karena ketika sudah mengatakan usolli zuhur, sudah ada ta'yin, otomatis dan di situ waktunya pun juga waktu zuhur, maka otomatis ketika orang menyebutkan usolli zuhur dalam hatinya kerentak usolli zuhur, maka langsung yansorifu ilal wujud. Jadi dengan hanya ta'yin zuhur itu otomatis sholatnya itu menuju kepada makna yang wajib. Karena memang apa? Karena memang yang sholat yang dilakukan zat sahibul waqt, yang mempunyai waktu itu adalah sholat apa? Fardu itu, yaitu fardu apa? Zuhur misalnya.
Maka menurut kelompok kedua ini, ulama kelompok kedua ini tidak wajib untuk menyebutkan kata-kata fardu. Tidak wajib untuk mengkerentekkan, untuk mengkhotrohkan, untuk menginginkan kata-kata fardu. Jenengan tanpa menyebutkan fardu pun tidak apa-apa. Ya, tanpa menyebutkan kata fardu tidak apa-apa. Jadi ini apa ya? Tingkatan pertama dalam niat. Jadi sekali lagi diingat, jadi kalau tingkatan pertama dalam niat yaitu bahasanya sholatnya fardu, maka tiga ini, yaitu apa? Qasdu dengan usolli, at-ta'yin dengan al-zuhur atau al-asr atau maghrib, al-fardiyah yaitu dengan fardu dengan menyebutkan kata-kata fardu. Walaupun di sini ada khilaf baina syafi'iyah. Tentunya kalau ingin lebih sempurna selamat ya tetap dengan menyebutkan kata-kata apa? Fardu. Tidak ada salahnya kan nambahi fardu atau ngerentekin arti kata-kata apa? Fardu, gak ada salahnya ya. Wong hanya apa namanya itu hanya sunnah saja. Baik. Wa ing kanat saiki lamun toh ana apa salat. Ana iku nafilatan iku salat sunnah. Muaqqatatan kang dikei wektu. Jadi sholat sunnah yang dikoyiti, ya muakkotah itu maknanya dikoyiti dengan waktu, ya. Ada yang namanya sholat rawat. Jadi yang namanya sholat muakkotah, jadi as-sholawatus sunnah al-muakkotah, itu ada yang namanya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib apa? Itu sholat sunnah yang at-tabi' lil faraid. Itu sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat apa namanya itu? Fardu. Seperti misalnya itu qabliyah subuh misalnya ya, utawa ba'diyah maghrib. Jadi ada 10 kalau nggak salah ya. Ada qabliyah subuh yang muakkad ya. Qabliyah subuh, ba'diyah maghrib ya. Terus kemudian qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah zuhur, ba'diyah apa? Zuhur. Jadi ada sekitar 10 kalau nggak salah. Kalau di ba'diyah qabliyah subuh 2, ba'diyah maghrib 2, terus kemudian lupa saya ada 10 kalau tidak salah itu yang sholat yang rawatib yang muakkad ya. Terus kemudian ditambahi lagi yang tidak ghairul tambah yang ghairul muakkad. Ini menurut sebagian ulama juga ya. Ada juga yang namanya sholat sunnah yang muakkad yang ada waktunya, ditentukan dikait dengan waktu, tapi di situ bukan rawatib. Seperti apa? Seperti sholat Idul Fitri atau seperti sholat Idul Adha, ya, seperti sholat apa? Duha. Ya. Au kemudian yang kedua, au dzata sababin utawa sholat sing dikoyiti dengan sabab. Sebab maksudnya apa? Yaitu sebab kejadian yang mendorong seseorang untuk sholat. Misalnya apa? Seperti sholat gerhana. Jadi gara-gara ada gerhana matahari ataupun rembulan, itu sebab berarti. Maka disunnahkan untuk sholat. Ya, gara-gara gerhana matahari atau rembulan, disunnahkan untuk sholat. Gara-gara ada paceklik, misalnya, ya gara-gara ada paceklik, maka disunnahkan untuk apa namanya itu? Untuk sholat istisqa. Nah, sholat istisqa. Ya. Maka di sini ketika kok sholatnya itu sholat yang namanya muakkad dan dzatu sabab, maka yang wajib apa? Maka yang wajib dua hal. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li apa nejo ngelakoni ibadah wa ta'yin lan nentokake. Jadi maka yang wajib adalah dua, yaitu qasdul fi'li, yaitu sengaja keinginan melakukan ibadah sholat tadi dengan usolli ya. Lalu kemudian ada unsur ta'yin. Ada unsur apa? Ta'yin. Nah, ta'yin ini ya, ta'yin ini kalau dalam apa namanya itu sholat sunnah yang muakkad ya, yang muakkotah ya. Sholat sunnah yang muakkotah yang mana di situ ya, yang mana di situ berbentuk rawatib ya, dengan berbentuk rawatib, yaitu cukup dengan cara bagaimana cara ta'yinnya. Cara ta'yinnya yaitu cukup dengan menyandarkan kepada sholat apa namanya itu, sholat fardunya.
Misal kita mengatakan usolli qabliyatal zuhri rak'ataini misalnya. Atau usolli ba'diyatal maghribi misalnya. Jadi kata-kata ba'diyah ya termasuk ta'yin itu menyebutkan qabliyah atau ba'diyah, yaitu menyandarkan apa namanya itu qabliyahnya dan menyandarkan ba'diyahnya kepada sholat sunnah yang rawatib, sholat sunnah yang maktubah. Sholat wajib yang maktubah tadi. Misalnya qabli atau zuhri. Nah, usolli qabli atau zuhri. Usolli qabli atau apa? Qabli atau subhi misalnya. Yaitu cukup dengan ada ta'yin seperti ini ya. Cukup dengan ada apa? Ta'yin seperti ini. Baik. Terus misalkan kok di situ apa namanya itu eh, sholatnya itu kok selain sholat sunnah rawatib, ya. Bagaimana cara mentakyinnya? Nah, cara mentakyinnya bagaimana? Yaitu jikalau sholat itu sudah masyhur, sudah terkenal, seperti misalkan sholat taraweh atau sholat duha atau sholat witir, maka cukup dengan mentakyinnya dengan menyebutkan sesuatu yang masyhur tersebut. Misalkan usolli rak'ataini minat tarawih atau usolli sunnat tarawih. Ya. Jadi saya niat sholat apa? Tarawih. Karena tarawih sudah masyhur. Utawa usolli sunnat duha. Nah, ini berarti mentakyinnya dengan disandarkan kepada sesuatu yang masyhur itu apa? Ya, atau misalkan usolli sunnatal witri misalnya ya tanpa menyebutkan adatnya itu juga nggak apa-apa ya. Terus adapun jikalau sholat sunnah yang selain yang tidak masyhur ya yang tidak masyhur maka contohnya bagaimana ya sudah dengan diidhofahkan disandarkan pada sesuatu yang mana waktunya itu apa. Misalnya kok waktu sholat Idul Fitri ya udah sama bilang aja usolli sunnatan Idul Fitri misalnya. Jadi saya sholat sunnah untuk Idul Fitri atau usolli sunnatan Idul Adha. Ya, tidak cukup sama cuma mengatakan usolli sunnatal Id. Nggak cukup. Karena Id itu ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Harus memilih salah satu dalam bentuk sebagai apa? Ta'yin, ya. Atau kalau nggak gitu, misalkan yang zatus sabab sama cukup menyebutkan, misalnya usolli sunnatal istisqa, usolli sunnatan li khusufil qamar, misalnya. Jadi ada bentuk ta'yin. Jadi ada bentuk ta'yin. Nah, seperti ini apa ya? Seperti ini untuk membedakan tadi. Jadi yang ketika sholat sunnah zatul waqt atau zatus sabab maka harus ada dua, qasdul fi'li satu, kemudian ada ta'yin. Baik. Saiki wa ingkanat lamun toh ono apa salat ono iku nafilatan iku salat sunnah mutlaqatan kang mutlak. Jadi tidak dibatasi dengan tidak dikoyiti, dibatasi dengan apa ya waktu juga tidak, dikoyiti dengan sabab juga tidak. Maka bagaimana wajib mongko wajib apa qasdul fi'li apa sejo keinginan melakukan sesuatu qasdul fi'l. Fakot mongko blokone apa qasdul fi'li. Maka cukup kamu dengan cukup mengatakan usolli. Menurut cukup. Yakfi dicukup dengan mengatakan apa? Usolli. Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bagaimana ya tadi? Sholat sunnah yang tidak dikoyiti, jadi amal sholat sunnah yang tidak dikoyiti dengan batas waktu dan sebab tertentu nggak ada. Pokoknya sholat sunnah. Maka sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Nggak boleh. Misalnya ba'da subuh. Sama kok niat sholat sunnah mutlak. Nggak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Berbeda jikalau misalnya jenengan biasanya kok qobliyah subuh. Ternyata kok tadi kok belum sholat qobliyah subuh.
maka sampean boleh melakukan ini ya, boleh melakukan qobliyah subuh setelah sholat subuh selama itu tidak dijadikan sebagai apa kebiasaan. Baik, disamakan ya, disamakan yaitu dengan nafal mutlak, disamakan dengan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat-sholat sunnah yang mana di situ yang penting itu adalah ijadu mutlakis sholat, yaitu melakukan sholat secara mutlak. Jadi tidak sholat tertentu, tidak. Seperti misalnya tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid itu, ya sholat tahiyatul masjid itu jadi tuntutan. Misalnya jenengan masuk masjid, ya di situ jenengan kok kemudian misalkan melakukan sholat qobliyah, apa ya, qobliyah subuh misalnya. Jadi masuk masjid kemudian qobliyah subuh, ya udah, tuntutan tolap kesunahan untuk melakukan tahiyatul masjid itu sudah gugur dengan jenengan melakukan apa? Melakukan yang namanya qobliyah subuh, karena tujuan daripada sholat tahiyatul masjid itu adalah ijadu fi'lis sholat, yaitu melakukan, mewujudkan pekerjaan sholat apapun itu ya. Misalnya istikharah, istikharah juga sama. Istikharah itu tidak harus dilakukan dengan satu sholat tertentu, tidak. Misal jenengan sholat apa ya, maghrib atau sholat subuh kemudian setelah itu doa istikharah dengan niat istikharah ataupun tidak, bisa juga sama ya. Atau misalkan sholat apa ya, sholat hajat juga sama. Sholat hajat tahajud diropel kalau sholat hajat gak masalah. Karena apa? Karena dia itu yang namanya yang disebut dengan apa? Sholat sunnah apa namanya itu alladzi yuqsadu minhu ijadul mutlak. Ijadul mutlak sholat. Yang penting itu adalah wujud adanya bentuk sholat. Ya. Termasuk yaitu sholat sunnah yang dilakukan di sebuah tempat daerah yang tidak pernah dibuat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Itu juga sama, itu termasuk nanti masuknya kategori sholat sunnah apa mutlak. Nah, sholat sunnah seperti tahiyatul masjid ini ya, itu misalkan jenengan kok melakukan sholat qobliyah subuh, masuk masjid pertama langsung qobliyah subuh, maka tuntutan untuk sholat tahiyatul masjid sudah tidak ada, sudah gugur. Akan tetapi apakah berarti maknanya jenengan untuk ganjaran daripada apa namanya, daripada tahiyatul masjid atau tidak? Ya, untuk ganjaran sunnah tahiyatul masjid atau tidak? Ya, ini ulama khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu dia tidak akan mendapatkan pahala daripada tahiyatul masjid. Kenapa? Lah dia tidak niat kok. Ya, cuman hanya aslus sunnah, jadi tuntutan sunnah untuk melakukan tahiyatul masjid itu sudah gugur. Karena jenengan melakukan apa? Melakukan apa namanya itu, melakukan sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah. Ya. Nah, berbeda jika lo jenengan niat, jadi niat qobliyah subuh plus niat tahiyatul masjid untuk ganjaran loro. Ya, menurut siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi menurut Imam Ramli, rival daripada Ibnu Hajar, ya, rival dalam ilmiah maksudnya, itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan ganjaran. Baik. Terus di sini saya ingin bahas sedikit, yaitu masalah tasyrik fin niyah. Atau ya istilahnya itu niat satu sholat dengan dua niat. Ya, satu sholat dengan dua niat. Maka jikalau sholat yang dilakukan dua niatnya itu adalah di satu sholat dengan dua niat, jikalau niatnya itu adalah dua sholat fardu, ya misalnya fardu zuhur, ya, dan fardu apa, asar dibareng satu sholat, ya nggak bisa, nggak boleh, jelas tidak sah. Atau fardu tapi dibarengkan dengan nafal yang maksud. Jadi sholat sunnah yang di situ memang ada tujuan tertentu, ada apa ya, ada qasd tertentu, yaitu yang masuk kategori muakkotah atau dzatu sabab tadi. Misalnya di sholat rawatib, nah itu termasuk sholat sunnah dzatul waqt yang apa namanya itu maksud, yang menjadi satu tujuan tertentu, ya, menjadi satu tujuan apa tertentu. Maka ketika seperti itu, maka misalkan jenengan sholat subuh juga sampai niati qobliyah,
subuh dengan satu sholat tidak sah. Sholatnya tidak sah. Harus milih salah satu. Kalau nggak sholat subuh ya harus qobliyah subuh. Nggak boleh satu sholat dibarengkan. Nah, paham nih ya? Atau dua sholat sunnah yang maksudah semuanya dilakukan dengan satu sholatan dengan dua niat. Misal sholat Id plus sholat istisqa atau sholat Id plus sholat rawatib nggak bisa. Tidak bisa, tidak sah. Misalkan Anda kan bisa ya, tapi tidak sah. Berbeda jikalau di situ jenengan tasyrik fin niyah, yaitu tasyrik itu artinya tuh membarengkan dua niat dengan satu sholat saja antara sholat fardu dan antara sholat sunnah yang ghairu maksud atau nafal yang mutlak. Contohnya bagaimana? Sholat subuh plus tahiyatul masjid. Jadi dia masuk sholat masjid, sholat subuh plus tahiyatul masjid. Sah atau gak sah sholatnya? Jadi misalnya usolli fardhu subhi wa tahiyatul masjid misalnya. Dua-duanya langsung sah. Jadi langsung niat dua itu apa? Sah. Bahkan dapat ganjaran. Ya. Atau antara sholat sunnah yang maksud ya, dibarengkan dengan sholat sunnah yang ghairu maksud. Jadi mutlak dengan yang muqayyad. Misalnya tadi sholat rawatib subuh, qobliyah subuh dibarengkan kalau tahiyatul masjid. Itu juga hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Seperti itu. Baik. Terus kita lanjutkan al-fi'lu utawi sing jenenge qasdul fi'li. Jadi yang dimaksud dengan qasdul fi'li gini, iku usolli lafal usolli. Dengan cara menyebutkan kata-kata apa usolli. Ya bukan disebutkan dengan lafal bukan, tapi dalam hati itu ada qasdu, ada kerentek. Jadi ada kerentek untuk melakukan sholat. Wa ta'yinu utawi sing jenenge ta'yin. Wa ta'yinu jenenge ta'yin iku zuhron ay ayyakula zuhron. Jadi ta'yin itu adalah dengan cara menyebutkan dalam hati menyebutkan zuhur atau asar ya. Atau sunnatul zuhri al-ba'diyah atau sunnatul zuhri al-qabliyah misalnya awil kusuf dan seterusnya. Lawal fardiyatu utawi jenenge salat fardu iku fardon iku dengan menyebutkan kata fardu ay ayyakula fardon. Jadi usolli fardu. Dan dalam niat ini tidak disunnahkan untuk mengatakan lillahi ta'ala. Ya. Tidak sunnah lillahi ta'ala nggak sunnahkan. Karena yang namanya sholat, ibadah seorang muslim ya pasti untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tidak disunnahkan untuk menyebutkan mustaqbilal kiblah. Misalnya menghadap kiblat. Atau menyebutkan rokaatnya. Juga tidak disunnahkan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan harus menyebutkan rakaatnya, harus menyebutkan kata mustaqbil kiblat, ada sebagian ulama. Maka yang lebih baik disebutkan khurujan minal khilaf karena biar kita tuh tidak jatuh pada perkhilafan perbedaan pendapat antara para ulama dalam masalah ini. Toyib, cukup sekian saya kira kajian kita pada pagi hari ini. Semoga manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan besok lagi tentang masalah syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Kita tutup kajian kita pada pagi kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Semoga diberi kemudahan dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.